Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Septiani Guru kelas 11 TJKT 2. Pada video ini saya akan melakukan ujian untuk pada jam 1 hingga 3, yaitu mengenai DNS, FTP, file web database server, dan yang terakhir yaitu webmail server. Oke, langsung aja kita buka VirtualBox. Jangan lupa install Debian 7 terlebih dahulu. Setelah itu kita akan start. Di sini kita tunggu loadingnya. Maaf tadi ada gangguan. Sekarang kita akan lanjut ke konfigurasi jobset awal terlebih dahulu, yaitu jobset DNS-nya. Yang pertama di sini, setelah kita menginstal akan tampilannya seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan root. Di sini kita ketik root, lalu enter, lalu masukkan passwordnya 1 sampai 8. Lalu enter. Nah, setelah itu kita masuk nano slice etc network interface, lalu kita enter. Di sini kita ubah di allow hot block ini, kita ubah menjadi auto. Nah, setelah itu di sini di sini DHCP-nya kita ubah menjadi static. Nah, setelah itu kita enter, lalu kita tab, lalu masukkan IP kita. 107, lalu enter, lalu kita 200 101. Mohon maaf, di sini bukan ini, kita masuk 255 karena ini menggunakan kelas C. Lalu enter. Di sini kita ketik lagi auto ETH0 titik 1, lalu enter. Di sini kita masukkan lagi ifs ETH0.21 init static. Lalu enter. Di sini kita tap lagi, kita masukkan IP yang kedua. Di sini kita ubah yang bagian belakangnya aja. Enter, lalu netmask, lalu 255. Setelah itu kita akan memeriksa terlebih dahulu apakah ada kesalahan ataupun typo. Di sini kita akan mengeceknya. Di sini auto ETH0, ifs ETH0 init static, netmask ETH01, ifs ETH0 static. Oke, setelah itu Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Lanjut, kita di sini akan melakukan konfigurasi IP-nya, yaitu restart networking-nya dengan perintah service networking restart, lalu enter. Oke, lanjut kita cek IP hasil konfigurasinya dengan perintah ifconfig, lalu enter. Nah, lalu kita akan masuk ke install package DNS-nya, yaitu atau domain name servernya dengan perintah apt min get install bin 9, lalu enter. Oke, di sini kita klik yes, enter. Oke, di sini diminta untuk memasukkan DVD binary 1 atau DVD 1. Di sini kita beri ke mesin, lalu pilih setting, kita tunggu, lalu kita masukkan ke storage, klik ini, lalu kita pilih DVD 1-nya, lalu oke. Nah, setelah dimasukkan kita enter.
Oke, setelah berhasil kita akan masuk konfigurasi file DNS nya dengan ketik nano slice etc slice bin Di sini name teman-teman bisa menelaah atau melihatnya dengan benar Lalu enter. sesuai job sheet yang telah guru kami berikan. Lalu di sini kita ketik zone di sini masukkan. Setelah itu Ctrl X lalu enter. Enter. Di sini yang kedua ya tab master. Enter. Lalu file spasi titik 2 yaitu slice etc lalu bin db Ini sudah oke, lalu kita klik nama kita. kita enter. Setelah kita klik ifconfig kita Lalu di sini lalu kita enter begini lalu kita enter. Kita zoom lagi untuk nama yang kedua, yaitu di sini menggunakan nama belakang. Enter lalu tab master. Setelah enter lalu file lalu slice etc bin lalu kita bin slash db titik ning enter. Lalu yang terakhir kita masukkan juga ini 1 titik 100 titik 200 Nah di sini setelah oke lalu kita 200 titik in min addm titik arpa lalu enter tab master lalu file slash etc lagi atau saya akan mengetik nama awalan saya. yang ini db200 ini titik enter. Oke, di sini kita akan memeriksa terlebih dahulu apakah ada tipe, ada kekurangan titik ataupun simbol-simbol yang lainnya. Untuk master Oke, setelah itu kita Ctrl X lalu Y lagi, lalu kita masukkan untuk folder direktori DNS nya dengan perintah slash etc bin lalu enter. Di sini sudah is a directory, lalu kita masukkan lagi cd slash etc bin. Oke, setelah itu kita akan masuk ke cpdb lokal, yaitu file direktorinya cpdb titik lokal db nama pertama tadi, lalu enter, lalu cpdb titik lokal db titik sebelumnya itu saya akan memperbesar screennya sebentar. Mungkin segini. Ya, di sini cp db titik yang ini bukan lokal tapi db 127 db titik 200.
perintah. Nah, lalu kita akan melakukan konfigurasi file direktorinya, yaitu dengan ketik nano db nama yang pertama tadi, lalu kita enter. Di sini di bagian pertama yaitu localhostnya kita ubah nama kita yang pertama tadi, nama yang dibuat tadi. Lalu yang ini juga diganti localhost yang ini. Nah, lalu kita ubah juga yang bagian sini. Lalu kita masukkan IP yang pertama, yang tadi yang belakangnya 7. Lalu ini juga dimasukkan. Terus 1.7. Lalu yang A-nya ada 4 ini kita isi sama satu saja. Lalu yang ini kita ubah menjadi www, bawahnya file, bawahnya ftp. Lalu kita tab, lalu in, lalu tab, lalu a, tab lagi, lalu masukkan IP. Terus 1.7. Oke, setelah kita mengecek juga lagi yang sudah yakin tidak ada kesalahan, kita lanjut aja Ctrl X lalu Y lalu enter. Ini kita masuk yang untuk nama yang kedua. Oke, di sini kita masukkan nama yang kedua. Oke, di bawah kita ubah juga sama seperti tampilan yang pertama tadi. Nah, di sini IP-nya kita masuk IP yang kedua. Di sini kita ubah www, lalu di bawahnya ftp kita tab, lalu in, tab a, tab, lalu 200, 100, 1.8. Nah, setelah itu kita akan mengecek terlebih dahulu. Oke, lalu kita Ctrl X lalu Y lalu enter. Lalu kita masukkan nano yang terakhir yaitu nano db200. Lalu enter. Di sini oke, yang di localhost ini kita masukkan namanya yang nama yang pertama tadi. Nah, sini nama yang pertama terlebih dahulu .com. Jangan lupa tiap nama yang kita masukkan di belakangnya terdiri dengan titik. Lalu yang keduanya kita tambahkan juga nama kita yang sama, titik. Lalu yang di sini kita ubah menjadi IP yang pertama tadi, yang belakangnya saja masing-masing 2. Tab in btr, lalu kita tab. Di sini kita masukkan www.
Lalu kita enter. Di sini kita masukkan IP yang kedua yang belakangnya tadi 8. Ya, PTR. Lalu kita bikin dulu ya. Lalu tab, lalu in, lalu tab, lalu PTR. Oke, setelah itu kita yang bawahnya ini kita masukkan www nama yang kedua tadi. Di sini nama belakang saya. Oke, lalu yang atasnya tidak pakai www. ID. Nah, setelah itu kita akan Ctrl X, Y. Selanjutnya kita masukkan perintah name servernya nano slash etc slash resolve titik conf. Oke, bentar. Di sini kita hapus. Satu titik 7. Jadi kita enter aja, kita bikin search nama kita. Oke. Lalu yang di bawahnya kita bikin yang search nama yang kedua. Lalu name server 200 100 1.8. Nah, setelah itu kita Ctrl X lalu Y lalu enter. Lalu kita masuk ke konfigurasi lagi. Setelah selesai konfigurasi kita akan melakukan restart terlebih dahulu, yaitu dengan perintah service bin 9 restart. Nah, di sini sudah berhasil, yaitu OK-nya 2. Kita akan mengecek domainnya yang sudah ditambahkan tadi dengan perintah ns lookup. Tapi di bagian addressnya bisa ganti. Lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil, sudah menunjukkan address di servernya sudah benar. Lalu kita masuk ngecek lagi ns lookup untuk nama yang kedua. Lalu enter. Nah, di sini juga sudah berhasil untuk nama yang kedua. Oke, lalu kita akan masukkan menggunakan IP address kita. ns lookup 200 101.7. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Oke, lalu masukkan IP yang kedua. Slookup 200 101.8. Oke. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita akan mengubah menjadi DVD 2. Di sini kita masuk ke mesin lalu setting. Kita pilih storage. Ini kita ubah menjadi DVD 2. Oke. Lalu oke. Nah, setelah itu, setelah menambahkan DVD tadi, kita akan melakukan perintah apt min cd-rom dan lalu enter. Di sini file kita ketik kembali saja. Oke, enter. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita masuk apt min cd-rom add. Oke, lalu enter. Di sini kita sedang berjalan konfigurasinya. Nah, konfigurasi DNS sudah selesai. Kita akan masuk ke konfigurasi yang kedua, yaitu konfigurasi FTP servernya. Oke. Nah, kita akan ketikkan apt min get
install prof tpd. Nah, oke, setelah itu kita enter. Di sini kita klik yes. Nah, di sini untuk diminta memasukkan DVD 1 kembali. Di sini kita beri ke mesin, setting, lalu pilih storage lagi. Di sini kita ubah menjadi DVD 1. Oke. Dari DVD 1 kita oke. Lalu kita enter. Nah, di sini diminta untuk memasukkan DVD yang kedua, DVD binary yang kedua. Di sini kita masukkan DVD 2. Oke. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini kita pilih standalone, lalu enter. Nah, di sini sedang berjalan. Lalu kita masukkan nano, slice, etc, prof tpd lagi, prof tpd conf. Oke, lalu kita enter. Nah, di Debian ini kita ubah namanya menjadi nama kita, nama yang pertama tadi. Oke, di sini kita ubah. tt.com. Nah, setelah itu kita akan bulir ke bawah. Kita scroll ke bawah untuk menambahkan anonimusnya. Di sini kita enter sekali saja, lalu ketik anonimus. Di sini tanda ini kurung anonymous spasi slash file ftp, lalu tutup lagi, lalu enter. Dimasukkan user tab admin, enter, lalu tutup kurung slash anonymous tutup kurung, lalu enter. Sini masukkan lagi spasi slash file ftp, lalu enter. Lalu di bawahnya kita ketik user tab anonymous, lalu tab admin, lalu enter. Lalu yang terakhir ini anonymous. Oke, setelah di sini kita akan mengecek terlebih dahulu apa ada tipe. Oke, setelah dirasa sudah tidak ada yang kurang ataupun tipe, kita Ctrl X lalu Y lalu enter. Nah, setelah itu kita akan masukkan untuk buat direktori baru dan masuk ke folder FTP-nya, yaitu dengan konfigurasi yang pertama yaitu mkdir slice file ftp, lalu enter. Lalu yang kedua chmod min r, di sini r ya kapital, lalu masukkan 77 ya 3 kali, lalu slice file ftp, lalu enter. Lalu cd file ftp, lalu enter. Selanjutnya mkdir file 1, file 2, file 3. Nah, lalu enter. Lalu user add min d spasi slice file ftp slash, di sini spasi baru admin, lalu enter. Nah, lalu masukkan password admin, lalu enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Di sini saya memasukkan 1 sampai 8. Nah, di sini
lalu enter. Lalu kita confirm kembali. Oke, di sini sudah berhasil, sudah sukses. Lalu kita akan masuk setelah konfigurasi ini, kita akan restart pada package FTP-nya, yaitu service prof tpd restart. Lalu enter. Nah, di sini sudah oke. Kita akan sekarang setelah FTP tadi, konfigurasi FTP, kita akan masuk ke konfigurasi web server. Oke, dengan perintah yang pertama yaitu apt min get install apache 2 php 5. Mohon maaf ini tidak dijarak. Nah, mau kita yes. Di sini diminta untuk memasukkan DVD 1. Di sini kita pilih mesin, setting. Lanjut kita masukkan DVD 1, lalu oke. Lalu kita enter. Kita tunggu. Selanjutnya kita akan konfigurasi database servernya dengan nano slash etc slash apache 2 slash sites available default, lalu enter. Di sini mohon maaf tadi saya berhenti tadi. Kita akan lanjut lagi ke konfigurasinya. Oke, di sini kita ubah ya webmaster underscore localhost ini kita masukkan nama kita tadi. Oke, lalu enter. Di sini kita tab, lalu server. Mohon maaf, tidak kapital ya. Server name, lalu www.cc.com, lalu enter, lalu tab, lalu caps lock. Di sini huruf kapital awalnya, alias. Di sini masukkan alias master. Di sini kita copy terlebih dahulu apakah ada yang kurang. Server alias. Nah, setelah itu kita Ctrl X lalu Y lalu enter. Di sini kita akan merestart kembali setelah melakukan konfigurasi service apache 2 restart, lalu enter. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk konfigurasi web servernya lagi. Kita ketik nano slash var slash www lalu index html, lalu enter. Oke. Di sini kita spasi terlebih dahulu agar untuk konfigurasi yang pertama ya ini menjadi warna hitam, menjadi warna biru maksudnya. Lalu kita lalu yang di AdWords-nya ini kita hapus, kita ubah menjadi nama kita.
setelah itu sini juga kita ubah. Ini kita hapus. Ini tutup, buka kurung dulu, tanda ini, lalu A. Sebentar. Ini H, A, baru ref sama dengan titik 2, tanda petik masuknya, lalu masukkan PHP myadmin slide tanda petik, lalu kita tutup. Lalu di sini kita ketik database, lalu lalu di sini A. Oke. Lanjut yang kedua. Lalu A ref sama dengan, lalu di sini slice, lalu nama kita, tanda petik, lalu tutup. Lalu di sini kita ketik web cc.com. Nah, oke, lanjut kita yang ketiga untuk nama yang kedua. Sama dengan slice. Di sini nama kedua kita. Lalu web. Kita masuk ke setelah itu yang terakhir, sini kita bikin Nah, setelah itu kita akan memeriksa dulu apakah ada konfigurasi yang salah atau tipe ataupun kekurangan yang lainnya. Di sini saya akan mengecek terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Oke. Sekarang kita akan masuk ke konfigurasi database servernya, yaitu apt min get install MySQL server spasi MySQL client, lalu enter. Di sini kita klik yes, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya 1 sampai 8. Bentar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kalau enter, lalu confirmnya lagi, kita masuk ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Setelah seperti ini, teman-teman Di sini kita tunggu, konfigurasi sedang berjalan. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan instalasi database PHP MyAdmin-nya. Setelah itu Kita dengan perintah apt min get install php myadmin. Apt get install php myadmin. Lalu kita klik yes, enter. Nah, di sini kita pilih Apache 2-nya dengan menekan tombol spasi pada keyboard laptop ataupun komputer yang kalian gunakan. Lalu oke. Sini kita tunggu. Nah, di sini configure database for PHP MyAdmin with dbconfig common. Itu kita pilih yes. Lalu inputkan password yang tak sama tadi, yaitu 1 sampai 8. Oke. Lalu masukkan lagi. Enter. Kita confirm. Nah, setelah itu kita akan setting ke control panelnya sebelum ke WinSCP-nya. Di sini kita masuk ke VirtualBox lagi. Di sini kita pilih tools. Di sini kita create. Kita yes. Di sini kita tunggu. Di sini 21. Lalu kita pilih. Kita buka lagi yang tadi. Di sini kita pilih mesin. Lalu kita pilih network. Di sini kita ubah menjadi host only adapter. Lalu ini kita pilih 21. Lalu advance-nya ini kita pilih allow all. Nah, sebentar, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan lanjut ke control panel. Setelah kita men-setting ini tadi, kita pilih install host only adapter, lalu pilih adapter yang sudah kita tambahkan tadi. Lalu di advance-nya di sini tadi ini menjadi allow all. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita akan buka control panel. Nih. Lalu kita pilih network and share center, change adapter setting. Nah, di sini kita akan cari yang adapter 21, ini 19, 18, ada adapter 2, 20, 8, 12, 13, atas 10. Nah, ini atas 10-nya, selebihnya kita disablekan saja. Ini kita disable. Nah, lalu kita klik 2 kali atas 10. Lalu kita masukkan ke properties. Lalu pilih ya IPv TCP4 ini.
klik 2 kali, lalu di sini kita ke obtenkan saja, lalu kita masukkan 200, 100, 1. Di sini kita kurangin 1 dari IP yang kita buat tadi. 7 dan 8, berarti di sini 6 dan 7. Lalu ini ya IP kedua itu 100, 1, 7. Terus 100, 1, 7. Kita oke. Nah, setelah itu di sini kita close. Di sini kita akan buka WinSCP. Di sini kita pilih FTP. Hostname-nya kita masukkan 200, 100, 1.6. Lalu username-nya admin. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Lalu kita login. Mohon maaf, di sini ada kesalahan sepertinya atau maka tidak bisa connect. Oke, di sini saya sudah berhasil login ke WinSCP-nya. Tadi pakai IP yang pertama yang itu 6 tidak bisa, jadi saya coba yang IP yang kedua itu 7. Di sini kita akan masukkan yang WinRAR surat atau surat zip yang sudah kita download dari guru yang diberikan, yang telah diberikan oleh guru. Oke, di sini kita download, kita cari filenya. Surat sama WordPress itu kita masukkan. Kita masukkan ke sini. Kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil. Kita akan lanjut ke konfigurasinya atau kita mengecek terlebih dahulu. Ini kita silang. Ada yang salah. Sebentar. Oke, di sini kita akan mengecek ke Chrome. Di sini kita inikan dulu. Di sini kita akan pergi ke Chrome. Setelah kita login tadi di itu WinSCP, masuk. Oke, di sini kita akan masuk dengan pertama nama kita tadi .com. Kalau enter. Nah, di sini sudah berhasil tadi. Terima kasih nih. Lalu kita pencet web di sini, kita coba. Nah, setelah kita seperti ini, kita tunggu saja sampai konfigurasinya selesai. Di sini kita akan mengecek yang nama yang kedua, nengong.or.id. Kalau enter. Nah, di sini juga berhasil. Admin ya teman-teman. Oke, di sini kita coba database yang kita ini. Nah, di sini sudah berhasil terbuka PHP adminnya, yaitu bisa kita loginkan dengan nama pengguna admin dan passwordnya yang sudah kita buat. Di sini kita akan kembali ke konfigurasinya lagi. Kita akan masuk ke file directory file FTP-nya dengan perintah. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita enter. Dia meminta kita untuk masukkan passwordnya terus. Kita perintah cd file FTP. Lalu enter.
Setelah itu Nah, sudah. Lalu kita ketik ls, enter. Ini file 1 surat zip WordPress yang sudah keluar. Lalu kita akan cek folder yang sudah dipindahkan tadi, dipindahkan sebelumnya yang sudah terbaca oleh virtual server dengan ketik mv WordPress min 6 min 6 titik 3 min id yang tanda min yang bawah. Lalu di sini id zip, id titik zip, di zip spasi var www. Oke, lalu enter. Lalu kita masuk cd slash var www, lalu enter. Nah, setelah itu kita ls lagi, enter. Oke, sudah terbaca WordPress kita. Lanjut ke apt get install unzip. Nah, enter. Nah, setelah itu kita ketik unzip. Di sini kita akan ekstrak folder yang sudah ditambahkan sebelumnya dengan perintah unzip WordPress min 6 titik 3 min id di bawah id titik zip. Enter. Di sini kita tunggu. Tadi kan tidak bisa, jadi kita pergi terus, lalu kita pergi ke network, lalu kita create aja, lalu kita klik yes. Di sini kita tunggu ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita akan masuk ke Ini kita ada adapter 3 ya teman-teman. Di adapter Oke. 3 ini Lalu kita akan masuk ke folder directory WordPress-nya, yaitu cd WordPress. ini kalau satu ya teman-teman. Lalu kita ke masalah, Di cd WordPress, lalu enter. Lalu cp. Di sini kita masuk ke cp wp min config min sample titik php web spasi wp min config kita kembali ke kontak. titik php, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan masuk ke konfigurasi file wp config-nya. Lalu kita dengan perintah nano wp min config Lalu kita properties. titik php. Kali ini kita ganti. Oke, lalu enter. Nah, Kita ini aja dulu. Lalu saya klik 200 titik 100. di sini kita scroll ke bawah saja. 100 titik
lalu teknisnya 2 Oke, yang ini. titik 100 titik 1 titik 2. Di sini juga sama. Nah, yang bagian sini, Ya sama seperti di sini kita akan ubah di database Namher ini, kita ubah menjadi WordPress. sebentar teman-teman, karena sebelumnya kita WordPress. masukkan di adapter sini, WordPress, lalu db username header kita ubah menjadi root, lalu di db passwordnya kita ubah menjadi admin. Oke, di sini kita akan mengecek terlebih dahulu. Di sini define db name-nya WordPress, lalu db usernya root, lalu db passwordnya admin. Setelah itu kita kontrol X, lalu Y, lalu enter. Nah, setelah itu kita masuk ke cd var www.var/www, lalu enter, lalu ls. Nah, zip, lalu cd/file ftp, ya file ftp, lalu enter, lalu ls lagi, enter, surat zip, surat rar. Oh ya, mohon maaf, oh ya. Lalu customnya kita masukkan yaitu 200 sebentar, 200 Lalu username-nya kita oke, sini kita lanjut cd/var www, ini berhasil ya teman-teman. lalu ls. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Setelah itu teman-teman bisa memasukkan Kita masuk dulu ke ls-nya. di mana Si WordPress ini zip, lalu cd file, cd/ftp, enter, ls, surat zip, harusnya ini sudah ada ya teman-teman. Lalu ketik mv surat, sebentar saya matikan dulu maaf di sini karena tadi WinSCP saya tidak mengubah zip yang menjadi rar. Di sininya kita ubah zip. Oke, lalu enter, lalu kita cd/var/www, lalu enter, lalu ls, enter, WordPress ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan instalasi package lagi, yaitu apt. Sebentar, kita akan lanjut konfigurasinya. Tadi ada gambar sebentar, lalu kita ketik apt min get install unzip, lalu enter. Oke, lalu kita ketik ls, lalu enter. Setelah itu apt min get install unzip, lalu enter. Null upgrade, null needs. Oke, setelah itu unzip surat
Entar langsung aja langsung. Kita klik aja ya. Di sini kita tunggu. Ini. Ya, oke. Oh, aku ulang dari awal. Udah siap? Dari awal. Kita cari Di sini agak lama ya teman-teman. Kita akan menunggunya terlebih dahulu. dia belum bisa dan web Ainun dia belum bisa ya teman-teman. Kita kembali lagi ke Oke, sudah, kita akan masuk ke LS lagi. Di sini kita enter Search WordPress, lalu kita akan masuk ke dalam database dengan mengetik MySQL min u root min p. Ada masalah. Maaf, tadi ada kesalahan konfigurasi yang di root min p-nya ini min p-nya di spasi, lalu kita masukkan passwordnya 123456778, lalu kita enter. Nah, oke, setelah itu kita akan buat database dengan nama suratnya, yaitu create database surat. Enter. lalu kita klik itu Lalu show database. Oh, databases. Mohon maaf, di sini S-nya kurang. kita klik yaitu Enter. Nah, di sini oke. Setelah itu kita masuk ke dalam dengan langkah sebelumnya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam folder directory web servernya dengan sebentar. install zip ya. cd/etc. Nah, setelah dan seperti ini kita klik yaitu unzip c/apache 2. Sebentar, saya akan memeriksa terlebih dahulu. Oke, untuk kita masuk bisa kembali ke konfigurasinya, kita ketik exit terlebih dahulu. Oke, lalu enter. Nah, sini kita akan lanjut ke konfigurasinya, masuk ke folder directory web servernya. Oke, di sini kita ketik cd/etc apache 2 sites enabled.
lalu enter, lalu ls. Oke, lanjut cp 00 min default surat. Sebentar, si Ainu nanya lagi. Baik, sih kita akan melanjutkan konfigurasinya lagi. Di sini kita ketik ls lagi, enter. Nah, setelah itu kita akan masuk ke konfigurasi file surat yang sesuai pada gambar. Kita sebentar, di sini ada kurang konfigurasinya. Oke, untuk lanjut di sini kita untuk masuk ke suratnya, kita ketik nano db titik surat, lalu enter. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Di sini ada kesalahan tadi, langsung nano surat aja, tidak perlu pakai db-nya. Kita klik yaitu Di sini kita masuk nano surat. Bentar. Setelah itu kita akan ubah di sini. Di sini tetap di webmaster, nama kita www. Sini dokumen rootnya yang var www ini kita tambah slash surat, lalu Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Setelah itu kita akan koneksi ke PHP-nya dengan perintah nano koneksi titik PHP. Sebentar, di sini ada kesalahan. Aku udah bilang congratulations loh, kecewa. Aduh, kecewa. Nah, setelah itu kita lakukan instalasi paket sesuai gambar dengan seperti Mohon maaf, tadi sebelumnya yang ke nano koneksi itu kita ketik dulu cd slash var www slash surat slash home slash, lalu enter. Nah, lalu kita masuk nano koneksi PHP, enter. Nah, di sini sudah masuk. Tadi makanya tidak muncul pada saat koneksi PHP-nya. Sini kita lanjut. Kita tambahkan di bawah ya pas ini. Pasnya ini kita tambahkan admin. Mohon maaf Bapak, Ainu nanya lagi ya Pak. Mohon maaf tadi dijeda sebentar karena ada pertanyaan. Lalu di sini kita masukkan di pasnya ini admin. Nah, setelah itu kita Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Lanjut kita akan restart konfigurasinya, service karena saya ingin mengecas laptopnya. apa C2 restart, lalu enter. Oke, setelah itu Oke, sebentar. Kita akan lanjut ke konfigurasi pada komputer klien. Kita akan masuk ke Setelah itu kita sebentar ya teman-teman. create
Oke, di sini kita akan kembali ke kontrol panel. Kita akan buka. Di sini kita Bentar ya teman-teman. masuk ke network series center, series adapter, lalu klik 2 kali. Kita klik properties, lalu TCP4. Oke, di sini IP-nya tidak ada berubah dan masih tetap seperti tadi. Kita oke kan aja, kita oke. Lalu kita kita close, lalu kita masuk ke sebentar ya teman-teman. Oke, sebentar. Sebentar. Di sini saya akan mengecek dulu konfigurasinya. Oke, setelah kita mengecek IP di komputer klien di kontrol panel tadi, kita akan masuk ke Chrome. Di sini ke Chrome. Oke. Di sini yang tadi kita buka, yang dari database ini kita buka. Di sini kita akan login sebagai root. Lalu passwordnya 1 sampai 8. Lalu kita ketik, klik create. Nah, oke, di sini sudah berhasil. Kita login, lalu kita pilih bagian import. Nah, lalu di choose file ini kita pilih, kita cari. Nah, ini yang sebelum file surat ataupun file surat tadi, itu sebelum kita buka Chrome lagi, itu kita ekstrak terlebih dahulu. Setelah ekstrak, dia maka tampilannya seperti ini. Di sini kita masukkan DB suratnya, lalu kita pilih open. Oke, di sini udah, kita scroll ke bawah, lalu kita klik kirim. Oke, sebentar. Di sini ada kesalahan sebentar. Mohon maaf teman-teman, mengapa tadi tidak bisa atau berwarna pink error seperti sebelumnya. Di sini ada kesalahan saya. Di bagian sini waktu kita buka PHP My Admin, setelah login itu kita pilih surat, lalu pilih import, lalu kita tambahkan choose file, lalu pilih masukkan DB surat yang sudah kita ekstrak tadi. Makanya baru di sini saya sudah berhasil. Oke, lanjut teman-teman. Dan seperti ini teman-teman. Setelah ini kita lanjut ke tahap akhir. Kita tambah, kita masukkan cici setya.com, lalu slice, lalu surat,
lalu enter. Oke, ini sudah berhasil tahap akhir konfigurasi pada job sheet 2. Setelah mohon maaf tadi ada kekurangan atau kadang kesalahan konfigurasi. Setelah itu kita akan lanjut ke konfigurasi yang ketiga atau job sheet 3, yaitu web mail saver. Oke, di sini saya jeda terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke konfigurasi pada job sheet 3. Di sini kita akan kembali ke Debian-nya. Oke, di sini kita akan ubah ke mesin. Iya. Kita pilih mesin terlebih dahulu, kita pilih setting. Lalu di storage-nya kita cek. Di sini Kita kasih masih tetap DVD 1. Lalu kita oke. Di sini kita ketik nano slash etc apache apache maksudnya. Itu sebenarnya apa? etc apache source list lalu enter. Oke, setelah itu Ada yang salah nggak? oke, di sini kita tidak ada mengubah apa-apa. Lanjut ke Ctrl X, lalu kita pilih eject, enter, lalu kita masuk ke settings, ke mesin, ke Ini yang setting, besar nih. Besar nggak sih? Coba lalu jokesnya kita mana? masuk ke storage, Bukan jokes sih. Kadang-kadang Low jokes itu empty. salah juga. Ya salah terus. kita masuk ke, kita pilih DVD 3. Jadi kita choose a disk file dulu sebentar. Di sini kita pilih DVD 3. Di sini kita open. Nah, di sini kita pilih DVD 3. Lalu oke. Lalu oke. Soalnya di sini kan Selanjutnya kita akan masuk konfigurasi apache min CD-ROM kalau yang banyak kan bisa. CD par kan? iden, CD. lalu enter. Sebentar di sini. Oke, CD. Oh, mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Di sini CD-ROM. Bisa dia. CD-ROM. Bisa di sini, bisa di tab. Nah, Coba cari oke. yang ke atas Setelah atasnya. itu apt CD-ROM, apt CD-ROM add. Di atas atasnya biasanya. Di sini kita apt CD-ROM add, kita enter, mounting CD-ROM. apt CD-ROM. Oh, mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Di sini apt CD-ROM add. Oke, enter. Nah, di sini baru bisa. Mohon maaf tadi ada kesalahan penulisan ya. Nah, selanjutnya lanjut ke apache min get install post fix. Kita masuk ke post fix.
postfix. apt gets install postfix courier min imap courier min sebentar, kita akan masuk ke job sheet 3 bentar. Sebentar ya teman-teman. Courier pop, di sini pop, square rail mile, square mile. Oke. Tonton Courier. Oh, di sini ada kesalahan tulisan square mile. Di sini ada kesalahan di bagian sini. Di sini saya ada kurangan huruf. Di sini courier. Imap. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini kita klik yes, lalu enter. Lalu di sini diminta diubah untuk menjadi DVD 1. Ke storage, kita masuk ke DVD 1. Lalu enter. Oke. DVD 1, lalu oke. Kita enter. Di sini kita tunggu. Lalu kita pilih oke. Internet site kita oke. Di sini kita cek sistem name-nya. Di sini kita tambah titi.com. Oke. Di huruf sebelum nama kita tambah mail.cici.com. Oke, di sini kita tunggu. Konfigurasi sedang berjalan. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan DVD 2. Lanjut ke mesin, setting, lalu storage. Lalu di sini kita ubah menjadi DVD 2. Lalu oke. Lalu enter. Oke, di sini kita enter, kita tunggu sebentar. Di web basis administration ini kita klik yes. Nah, kita klik yes, kita tunggu.
Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan DVD 3 kembali. Lalu ke storage kita ubah menjadi DVD 3. Oke, di sini kita cek DVD 3, lalu lempar. Nah, setelah itu kita akan masuk ke mail dear Mac slice etc slice scale slice mail. Oke, lanjut nano slice etc slice postfix main cf. Oke, kita akan scroll ke bawah. Di bawah al ini kita ketik home spasi bawah mailbox sama dengan mail dear slice. Oke, sini kita cek mailbox mail dear slice, lalu Ctrl X lalu Y lalu enter. Lalu di sini kita ketik dpkg min reconfigure postfix Sini kita tunggu, lalu kita klik OK. Masih.com. Kita OK. Lalu di sini kita ketik sebentar ya teman-teman, saya melihat konfigurasinya sebentar. Kita lanjut aja. Nah, oke, di sini kita hapus. Oke, di sini kita tambah titik. Sampai mana ya bisa? Tanya nggak sampai video apa itu? Titik spasi localhost titik cici titik localhost. Bentar ya teman-teman. Di sini saya jeda untuk lebih singkat terlebih dahulu. Oke, lanjut kita akan mengeceknya.
sini kita sudah masukkan penulisan seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini mail pennya kita pilih. Kita pilih no. Ini untuk for local delivery-nya kita pilih no. Lalu di mailbox CC kita enter aja, kita enter. Lalu pilih EPV 4. Oke. Lalu di sini kita ketik cd slice etc slice bin. Lalu enter. Kita ls enter. Oke. Lalu di sini kita pilih nano db titik cici set ya. Lalu enter. Di sini kita tambah mail tab in tab a, lalu masukkan 200. Ini kita tab 200 101.7. Lalu Ctrl X Y enter. Sebentar. Di sini kita ketik cd. cd slice etc slice size Boleh nanya nggak? available Yang aku tiba main SQL. Oh, mohon maaf, di sini ada kesalahan. Di sini cd etc ini deh kita apache 2 slice size size available. Di sini slash, lalu enter, lalu ls, lalu enter. Iya, jadi dia udah dibuat sama dia. Lalu kita masuk ke cp default mail. Kita masuk ke cp default. Di sini kita spasi default mail enter. Oke, cp sama lalu ls enter default mail, lalu nano mail. Nah, setelah itu kita oke, yang di sini kita hapus.
di server alias ini kita hapus. Ini kita hapus. Lalu di sini kita www-nya diganti dengan mail. Mail server name, lalu var www-nya ini kita ubah menjadi search. Var-nya kita ubah menjadi USR search USR search square rel mile. Square mile. Oke, yang direktori yang di bawah juga kita ubah www-nya. Ini kita hapus. Jadi search square rel mile. Square mile. Di sini saya cek apakah ada yang huruf yang kurang. Di sini kita var juga diubah menjadi USR. Iya kan, banyak sekali kan. Tiba-tiba please. Square rel mile. Oke, di sini kita akan memeriksa apakah ada yang tipe ataupun kurang. Biasa search square rel mile. Search square rel mile. Oke. Di sini kita Ctrl X, Y, enter. Kita akan lanjut ke Var www ya. di sini kita masuk nano slice etc square rel mile square rel mile apache conf enter. Oke. Di sini kita scroll ke bawah. Oh, di bawah. Oh. Ini bisa Wayu. Itu dulu baru nanti masuk lagi ke si Yang di sini kita hapus. langsung masuk ke CD var www surat iya loh, dia salah ketik dah sampai 3, 31. Di sini kita ubah virtual hostnya. Ini tanda bintang titik 80. Alhamdulillah, makasih banyak Wayu. Lalu di server name webmailnya SMPL ini kita ubah menjadi nama kita. Baik teman-teman, saya ada kesalahan yang belum saya. Oke, di sini kita akan mengecek di server name webmail.cct.com. Share ini USR share square rel mile. Dokumen rootnya virtual host di ini. Lalu kita Ctrl X lalu Y lalu enter. Lalu nano slice etc apache conf lalu enter. Lalu kita scroll ke bawah.
Oke. Di sini kita enter sekali, kita masukkan include slice etc slice square slice apache titik conf include etc square realm in apache titik conf lalu x y, Ctrl X lalu y. Setelah itu kita masuk ke service, postfix, restart, enter. Oke. Setelah itu di sini kita hapus jadi bin 9 lo enter. Oh, mohon maaf di sini salah penulisan bin makula 9 ya teman-teman, enter. Oke, sudah berhasil. Lalu service di sini kita ubah menjadi Apache 2 restart. Sini oke. Lanjut kita ke hapus, kita service Courier min imap lalu restart. Oke. Lanjut sini kita add user siji 1, add user 1, lalu enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Itu passwordnya 1 saja, enter 1 lalu enter. Full name, press enter default. Kita ketik cici 1 lalu enter. Sebentar. Yes, lo enter. Lalu add user untuk yang kedua. Oke, enter. Passwordnya 1 juga. Enter. Lalu di sini kita masuk cici untuk akun yang kedua, enter. Lalu sini kita enter aja. Lalu yes, lalu enter. Nah, sekarang kita akan lanjut ke Chrome. Di sini kita tambah. Lalu kita ketik cisetia.com. Mohon maaf di sini kapital pula.
cici.com. Sebentar saya mengecek dulu ke Debian-nya. Pas kita masuk cici.com, Squirrel Mile, Mail. Lalu kita pergi ke Squirrel Mail, SRC, sign out, titik PHP. Oke, lalu enter. Sebentar ya teman-teman. Squirrel Mail. Sebentar, di sini seperti ada kesalahan. Jalankan saja. Nah, di sini tandanya sudah bisa. Slice square mile. Nah, oke. Di sini sudah berhasil. Oke, di sini kita masukkan akun yang pertama, yang cici 1 dulu. Lalu passwordnya 1. Di sini saya masukkan passwordnya 1, buka lalu login. Nah, setelah itu kita akan masuk ke compose. Di sini kita pilih untuk mengirimkan pesan ke akun yang kedua. Lalu di sini subjeknya bebas saja. Misalnya kita pilih menyapa aja. Menyapa. Lalu di sini kita masukkan pesannya, misalnya selamat siang. Nah, lalu kita pilih send. Oke. Setelah itu kita akan mengecek pada akun yang kedua. Di sini kita di sini kita pilih ke send out dulu. Nah, di sini kita klik here lagi. Kita masuk ke akun yang kedua. Sini password 1, lalu login. Nah, di sini sudah ada yang masuk dari akun pertama kita. Nah, di sini kita buka. Nah, di sini sudah berarti kita sudah berhasil mengirimkan mail ke akun yang kedua. Oke. Di sini kita juga bisa membalasnya dengan di sini kita bisa membalasnya juga. Di sini kita pilih yang reply sepertinya ya. Nah, di sini kita bisa membalasnya dengan mengklik reply. Kita bisa membalasnya di sini. Misalnya kita balas send juga. Oke, di sini kita send. Nah, setelah itu kita akan di sini kita bisa mengecek kembali dengan pilih singkat lagi. Kita klik here lagi. Lalu kita masuk ke akun pertama kembali. Kita masukkan passwordnya, login. Nah, di sini kita akan melihat balasannya. Nah, di sini sudah berhasil kita mengirimkan mail ke akun pertama ataupun akun kedua, ataupun sebaliknya akun kedua ke akun yang pertama. Oke, sekian video dari saya untuk ujian dari Jobset 1 hingga Jobset 3. Mohon maaf banyak kesalahan konfigurasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.